Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 12 Hukum Pemerintah Daerah A akan membahas mengenai UU IKN dalam perspektif hukum pemerintah daerah. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Taufik Hidayat dengan NPM 3 NPM terakhir 076, yang kedua ada Adinda Firsta dengan NPM terakhir 045, yang ketiga ada saya sendiri Diajana Permana dengan NPM 003, yang keempat ada Amara Rona Zahira dengan NPM 025, yang kelima ada Afifah Indonesia dengan NPM 032. Baik, di sini izinkan saya pertama untuk menjelaskan mengenai konsep IKN sebagai daerah ibu kota negara. Ibu kota negara baru atau biasa disebut dengan ibu kota Nusantara atau yang lebih dikenal dengan IKN dibentuk atas amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai bentuk, regulasi, sistem pemerintahan, penataan tata ruang hingga bagaimana status ibu kota sebelumnya. Bentuk IKN sebagai ibu kota diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai ibu kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana diatur dan ditetapkan dengan undang-undang ini. Gagasan pasal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan IKN nantinya akan berbentuk suatu daerah khusus setingkat dengan provinsi. Yang dimaksud dengan daerah khusus adalah daerah yang akan diberikan suatu otonomi khusus yang hanya akan diberikan kepada daerah tersebut. Adapun pengaturan lain mengenai daerah yang akan diberikan khususan antara lain yaitu DKI Jakarta, di Yogyakarta, Nanggroe Darussalam, Papua, dan Papua Barat. Next slide. Selanjutnya mengenai bentuk pemerintahan IKN, yang mana susunan pemerintahan yang akan bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN disebut dengan Otorita IKN Nasional. Ketentuan ini diatur pada pasal 4 ayat 1 huruf B UU Nomor 3 Tahun 2022 yang intinya bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga kementerian setingkat kementerian yang melaksanakan urusan di IKN. Kemudian pada pasal 5 ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala daerah khusus ibu kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Konsep penyelenggaraan dengan suatu pemerintahan daerah dengan adanya otorita ini merupakan konsep baru yang diakomodir dalam ketentuan undang-undang ini. Apabila dilihat pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa suatu daerah itu hanya dipimpin oleh seorang gubernur, bupati, wali kota yang dipilih secara demokratis. Selanjutnya, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Badan Otorita merupakan suatu lembaga yang baru yang kini berperan sebagai penyelenggara pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Namun terdapat beberapa hal yang menarik, yaitu yang pertama setingkat menteri. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang menteri itu dipilih oleh atas hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Hal ini tidak sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia karena urusan pemerintahan dalam sistem ini dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, umum, dan konkuren yang semuanya dilakukan pemerintah pusat secara absolut oleh Presiden maupun bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya mengenai tata cara pemilihan kepala dan wakil kepala Badan Otorita, mengenai hal ini menyebabkan adanya ketidakdemokratisan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah IKN karena ia ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan semua oleh Presiden. Selanjutnya mengenai pemilu yang akan diselenggarakan itu hanya terbatas mengenai Pilpres, Pileg, dan pemilihan DPD saja. Hal ini menunjukkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala otorita yang akan menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara di IKN dan juga mereka tidak dapat memilih Dewan Perwakilan daerahnya. Next slide. Selanjutnya sebagai perbandingan konsep IKN dengan DKI Jakarta, yaitu di mana terdapat beberapa perbedaan konsep yang mendasar. Yang pertama, bentuk khusus daerah. Pada daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jakarta ditetapkan sebagai suatu daerah khusus yang sehingga mengubah namanya menjadi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Namun pada Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur tidak akan berubah namanya menjadi daerah khusus Ibu Kota Kalimantan Timur, tetapi hanya sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi yang memiliki fungsi sebagai IKN. Selanjutnya mengenai pembagian wilayah, pada DKI Jakarta terdapat wilayah kota administratif dan wilayah kabupaten administrasi. Tapi pada IKN tidak memiliki kabupaten administrasi, namun hanya kawasan khusus IKN saja. Kemudian pada penyelenggara pemerintahan, pada DKI Jakarta, penyelenggara pemerintahan diselenggarakan kepada seorang gubernur yang dipilih langsung oleh warga Jakarta
Namun pada IKN, penyelenggara pemerintahan adalah badan otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diperintahkan oleh Presiden. Badan otorita berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta diawasi oleh pemerintah pusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah status penyelenggaraan otorita dalam IKN dalam pemerintahan daerah. Next slide. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa IKN akan diselenggarakan oleh Otorita IKN Nusantara. Namun, Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang nantinya akan menyelenggarakan serta mengelola Ibu Kota Negara baru ini dinilai masih memiliki kerancuan. Pengaturan mengenai otorita ini dianggap melanggar konstitusi. Pengaturan mengenai otorita ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang IKN. Pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah Ibu Kota baru yang menggunakan konsep otoritas sebagai penyelenggara urusan pemerintah dinilai tidak tepat apabila dilihat dari aspek konstitusi atau mengenai pemerintah daerah. Jika dilihat dalam pasal 18, yaitu 18A ayat 1 dan 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa jenis pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan meliputi provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Pengaturan pasal-pasal tersebut secara gamblang tidak ada menyatakan bahwa tidak ada pemerintahan daerah selain provinsi dan kabupaten atau kota. Dan pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Memang diakui adanya pemerintah daerah yang bersifat khusus, namun pengaturan ini masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten atau kota. Kekhususan tersebut dalam praktiknya seperti di dalam pengaturan mengenai daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, Papua, dan Nanggro Aceh Darussalam. Jika merujuk kepada ketentuan di atas, maka pengaturan bentuk otoritas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertentangan dengan konstitusi yang ada. Memang benar adanya bahwa di dalam sistem pemerintahan daerah memang dikenal otorita yang merupakan salah satu bentuk dari kawasan khusus. Namun, bentuk otorita dari kawasan khusus ini bukan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, melainkan hanya sebatas berkaitan dengan kepentingan kawasan khusus yang dikelolanya. Kawasan khusus ini contohnya seperti kawasan hutan lindung, kawasan pelabuhan, serta perdagangan bebas, kawasan taman laut, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu, pengaturan mengenai daerah masih diatur dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Boleh next slide. Nah, secara konsep pula, pemerintah dengan otorita ini tidak sesuai dengan konsep dalam sistem pemerintahan daerah, yang mana dalam otorita nantinya kepala otorita memiliki kesejajaran setingkat dengan menteri. Namun, perannya terkait dengan pemerintahan daerah. Tetapi keduanya memiliki perbedaan. Di dalam pemerintahan, terdapat perbedaan di antara kedudukan kementerian dan lembaga setingkat menteri dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di dalam UU IKN, Kepala Otorita berhak atas penetapan peraturan dan sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini terdapat di dalam Pasal 4 Ayat 1B UU Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Dan pada Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bertanggung jawab pada kegiatan persiapan pembangunan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara. Hal inilah yang bertentangan dengan konsep dari otorita yang telah terdapat di beberapa wilayah. Otorita adalah badan yang mewakili pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan dan pembangunan proyek di suatu daerah khusus, yang mana otorita tidak berhak atas pengaturan serta penetapan peraturan penyelenggara pemerintahan dan pengaturan daerah, yang mana hal ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Otorita di daerah lain hanya berfokus kepada pembangunan wilayah serta mengenai pengaturan infrastruktur wilayah saja, tidak berhak atas pengaturan rakyat seperti urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, penarikan pajak, dan lain-lain yang biasanya diatur oleh pemerintah daerah. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.
Kemudian ada dampak Undang-Undang IKN terhadap status daerah Ibu Kota Jakarta. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada 18 Januari 2022, maka otomatis status Jakarta akan dicabut sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang akan digantikan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia tidak serta-merta langsung akan dicabut begitu saja karena masih diperlukannya keputusan Presiden atau yang disebut dengan Kepres untuk menetapkan tanggal pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 angka 1 Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Jadi dalam hal ini masih diperlukannya keputusan Presiden untuk menetapkan tanggal pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dalam hal ini tidak serta-merta langsung akan dicabut dan dipindahkan begitu saja predikat Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Boleh di next. Maka mengacu pada pasal 41, dampak terhadap status ibu kota akan dicabut dan daerah DKI Jakarta hanya akan menjadi daerah otonom setingkat provinsi sebagaimana yang termuat di dalam pasal 4 Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang kekhususan DKI Jakarta. Adapun bunyi pasal 41 ayat 1 yang berbunyi sejak ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1, ketentuan pasal 3 pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun dampak apabila apabila DKI Jakarta sudah dicabut predikat ibu kotanya. Yang pertama, penurunan terhadap belanja dan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta. Karena dengan adanya pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan ikut memindahkan sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan juga pelaku ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat konsumsi rumah tangga yang akan berpengaruh terhadap turunnya permintaan barang dan jasa di Jakarta dan akhirnya dapat berdampak terhadap PDRB DKI Jakarta. Selain itu, ada juga dampak yang lainnya berkurangnya anggaran pendapatan daerah atau APBD yang diterima oleh daerah Jakarta karena belanja penyelenggaraan pemerintah khususnya terkait sektor jasa, hotel, catering, dan produksi pun turut berkurang mengingat peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan banyak kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintah sehingga itu akan mengakibatkan berkurangnya anggaran pendapatan atau APDB yang diterima oleh daerah Jakarta. Boleh next. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai status daerah Penajam Pasir Utara berubah setelah adanya UU IKN. Hal-hal yang membuat daerah Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota baru yaitu aksesibilitas lokasinya yang tinggi, dekat dengan dua kota besar yaitu Balikpapan dan Samarinda, struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah, pertahanan dapat didukung oleh trimatra darat, laut, dan udara. Infrastruktur utama yang lengkap karena didukung bandar udara dan pelabuhan, air baku dari 3 waduk existing, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai. Lalu hal-hal yang menjadikan daerah ini menjadi ibu kota baru berdasarkan latar belakang lampiran 2 UU IKN, Rencana Induk IKN. Yang pertama adalah letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut Kepulauan Indonesia, yaitu ALKI 2. Yang kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara,
pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. Yang ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Yang keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Yang kelima, minim risiko bencana alam. Selanjutnya, sebelum UU IKN disahkan, daerah ini berdasarkan prinsip derogasi walaupun sudah direncanai segala bentuk produk hukum yang menyebut frasa ibu kota ya yang telah dibentuk sebelum UU IKN disahkan maka harus dimaknai dengan DKI Jakarta dan Kalimantan Timur belum disahkan menjadi daerah khusus ibu kota. Lalu setelah UU IKN disahkan, perubahan status daerah Penajam Pasir Utara ini berubah menjadi daerah khusus ibu kota, tercantum pada pasal 1 butir 2 UU IKN, yaitu ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai ibu kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini. Lalu disebutkan dalam pasal 1 butir 9 UU IKN bahwa nama daerah khusus ibu kota Nusantara bernama Otorita Ibu Kota Nusantara, yang bunyinya pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Mengenai Otorita Ibu Kota Nusantara ini, pada pasal 4 ayat 1 UU IKN butir B, menyebutkan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga tingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara ini pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara. Pada pasal 5 butir 6 menyebutkan Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara ini dipimpin oleh Kepala Otorita yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Lalu mempunyai wakil kepala otorita yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala otorita Ibu Kota Nusantara. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam proses pembentukannya. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara banyak menuai kritik mulai dari politisi hingga akademisi. Alih-alih pemerintah belajar dari proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang mana diputus inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana proses pembuatannya pun terkesan secara dipaksakan dan pembahasan RUU Ibu Kota atau Undang-Undang Ibu Kota Negara ini dengan proses yang super cepat justru mereplikasi kembali proses yang salah. Secara formil setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menjadi landasan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini harus segera dibatalkan atau batal untuk dibahas di pembahasan berikutnya. Baik, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama itu rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan terlalu cepat dibahas di parlemen. Pembahasan ini sangat terburu-buru dan terkesan terlalu dipaksakan. Hal itu memunculkan tanda tanya dari halayak ramai atau publik dan terkesan tidak masuk akal dilihat dari perspektif syarat-syarat pembentukan undang-undang yang baik dengan keterlibatan partisipasi masyarakat atau partisipasi publik dan kajian-kajian yang matang dari berbagai
sisi terhadap substansi undang-undang. Terlebih kompleksitas permasalahan ibu kota negara tidak hanya melibatkan urusan hukum belaka, tetapi melibatkan tentunya seperti anggaran, infrastruktur, tetapi juga memerlukan kajian-kajian yang secara mendalam terkait aspek sosial, ekonomi, lingkungan, kultur ataupun budaya. Lalu hal selanjutnya adalah undang-undang ini masih abai terhadap syarat formil. Mohon maaf. Pembahasan rancangan undang-undang atau undang-undang ibu kota negara ini bahkan terlihat dari salah satu pelanggaran unsur formil pembentukan rancangan undang-undang atau undang-undang ibu kota negara ini. Hal ini sempat menimbulkan beberapa polemik karena menyalahi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau MD3, serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR. Lalu pada tanggal 7 Desember tahun 2021, rapat paripurna DPR menetapkan 50 anggota pansus atau panitia khusus dengan 6 pimpinan. Jumlah anggota panitia khusus ini tentunya berlawanan dengan amanat Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR yang mengatur jumlah khusus maksimal 30 orang dan 4 orang unsur pimpinan. Untuk memuluskan hal-hal tersebut, Badan Legislasi atau Balik DPR bahkan sampai menggelar rapat untuk mengubah tata tertib tersebut agar sesuai dengan keputusan paripurna di DPR. Lalu hal-hal selanjutnya adalah di dalam pembuatan undang-undang ini atau rancangan undang-undang ibu kota negara ini tidak dapat memenuhi partisipasi atau tidak dapat memenuhi prinsip partisipasi, yang mana pembahasan rancangan undang-undang atau undang-undang ibu kota negara ini harus sesuai dengan prosedur. Utamanya setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu diputus secara inkonstitusional bersyarat. Berkaca dari pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja, Pansus RUU atau Undang-Undang Ibu Kota Negara sangat berhati-hati agar undang-undang yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan asas-asas pembentukan dari undang-undang yang baik. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyoroti pembentukan undang-undang agar melibatkan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Sayangnya, rancangan atau undang-undang ibu kota negara ini belum melibatkan partisipasi publik yang bermakna dengan tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan elemen atau organisasi masyarakat sipil atau NGO lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik, ke para teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand ya. Dan mungkin boleh di stop share screen-nya. Oke, mungkin boleh Adinda Firsta terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya untuk Teddy. Jadi bagaimana IKN diberikan suatu otonomi daerah khusus, tetapi apabila dilihat pada Provinsi Kalimantan Timur tidak diberikan suatu otonomi khusus. Itu gimana ya pengaturannya? Terima kasih. Baik, mungkin langsung izin menjawab aja ya.
Jadi kan pertanyaan bagaimana IKN diberikan suatu otonomi daerah khusus, tapi apabila dilihat pada Provinsi Kalimantan Timur tidak diberikan suatu otonomi khusus. Hal ini berangkat dari prinsip desentralisasi fungsional yang diberikan kepada kawasan IKN tersebut. Meskipun Provinsi Kalimantan Timur tidak akan diberikan suatu penamaan provinsi khusus Ibu Kota Kalimantan Timur, tidak seperti DKI Jakarta, di mana ketentuan ini tuh dilihat pada pasal 39 UU IKN yang mana pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara sampai dengan penetapan pemindahan ibu kota negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Dengan adanya ini menggambarkan bahwa nantinya akan ada kawasan khusus ibu kota negara baru yang bernama IKN yang berada di kawasan Kalimantan Timur dengan didasarkan atas desentralisasi fungsional. Hal ini karena IKN mengemban fungsi tertentu yaitu fungsi sebagai ibu kota negara. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada segolongan masyarakat yang terkait dalam fungsi pemerintahan tertentu untuk mengatur dan mengurusnya sesuai batas jurisdiksi fungsi tersebut. Dalam konsep ini menimbulkan otonomi bagi lembaga yang menerima wewenang tersebut pada fungsi tertentu. Dalam konteks desentralisasi fungsional ini, desentralisasi teritorial yang ada yaitu Provinsi Kalimantan Timur tidak boleh mengemban fungsi yang sama dengan kawasan khusus. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, terciptanya kawasan khusus IKN ini tidak perlu membentuk suatu provinsi otonom baru. Mungkin apakah sudah dijawab? Baik, terima kasih atas jawabannya, Teddy. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Saudari Afifah, dipersilakan. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Adinda. Apakah ada contoh daerah lain yang memiliki otorita dan bagaimana penyelenggaraannya? Itu terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Afifah. Jadi ada satu contoh kota yang penyelenggaraan juga ada otorita, yaitu pada awalnya Kota Batam merupakan pulau kosong. Lalu pada dekade 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapurnya Indonesia. Lalu kemudian berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang sekarang lebih dikenal sebagai sebutan Badan Pengusaha Batam atau BP Batam, sebagai penggerak pembangunan Batam. Setelah itu, karena terjadi kepesatan perkembangannya Pulau Batam tersebut, maka pada tahun 1980-an, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam, yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Batam yang memiliki tugas menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam atau BP Batam. Lalu pada tahun 1990-an dengan adanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu pemerintahan Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Maka dapat dilihat bahwa sejatinya Otorita Batam hanya dapat menjalankan fungsinya sebagai pembangunan infrastruktur saja. Hal ini karena dinilai bahwa karena dia itu lembaga pemerintah, jadinya lembaga pemerintah yang langsung kepada pusat, jadi dinilai lebih efektif gitu buat pembangunan. Jadi kan kalau misalnya dari pemerintah daerah itu harus melalui kayak sidang DPRD, DPD yang gitu-gitu. Sedangkan kalau melalui Otorita Batam, pengembangannya akan lebih pesat karena dia langsung ke pusat tanpa harus menunggu persetujuan DPD atau DPRD. Dan di sini Otorita Batam tidak menjalankan tugas sebagai pemerintah daerah. Pada awalnya, pimpinan antara otorita dan pemimpin daerah dibedakan, yang mana pemimpin otorita dipilih oleh presiden yang setingkat dengan menteri, dan pemimpin daerah merupakan wali kota. Namun, seiring berjalannya waktu, pada saat ini pemimpin otorita Batam dan pemimpin kota Batam disatukan. Jadi, wali kota Batam saat ini bertugas juga sebagai kepala daerah kota Batam serta sebagai kepala BP Batam. Jadi, memang tugas dan fungsinya antara pemerintah daerah kota Batam dan otorita Batam itu
berbeda, yang mana Otorita Batam itu hanya bertugas untuk pengembangan infrastruktur saja, sedangkan pemerintah Kota Batam itu lebih ke pengurusan daerah otonominya. Seperti itu, apa dapat dimengerti, Afifah? Ya, cukup dimengerti. Terima kasih, Adinda. Oke, mungkin selanjutnya saya izin bertanya kepada Saudari Amara, yang mana kan tadi berdasarkan pemaparan yang dipaparkan tadi, bahwa status Ibu Kota Jakarta itu setelah dikeluarkannya Kepres nanti kan akan dicabut, sehingga DKI Jakarta itu akan digantikan oleh Ibu Kota baru di Provinsi Kalimantan Timur, dan otomatis predikat sebagai daerah khususnya itu akan hilang dan akan menjadi daerah otonomi biasa. Yang ingin saya pertanyakan adalah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya DKI Jakarta ini akan tetap mendapatkan suatu predikat daerah khusus? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Teddy. Menurut hemat saya dan berdasarkan beberapa referensi yang sempat saya baca, hal tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Tetapi ada kemungkinan bahwa Jakarta akan diberikan predikat khusus atau akan tetap diberikan status daerah khusus, karena apabila melihat pada masa lampau, Jakarta itu penuh dengan sejarah atau historisnya dan kontribusinya, dan bahkan sebelum Indonesia merdeka pun Jakarta atau Batavia yang saat itu dikenal menjadi pusat pemerintahan saat itu, begitu. Dan sampai sekarang pun kalau kita melihat Jakarta bisa dikatakan sebagai pusatnya ekonomi. Begitu sekiranya dari saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Afifah. Adakah perbedaan daerah khusus otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan daerah khusus lainnya? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mara. Perbedaan daerah khusus otorita Ibu Kota Nusantara dengan daerah lainnya ini mungkin sangat signifikan ya perbedaannya, khususnya pada pemimpin daerah tersebut. Kalau provinsi itu dipimpin oleh gubernur, otorita Ibu Kota Nusantara ini dipimpin oleh kepala otorita. Kedudukan kepala otorita ini setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Jadi tidak memiliki lembaga DPRD karena langsung bertanggung jawab pada presiden. Pemilihan dan pemberhentian kepala otorita ini juga merupakan wewenang presiden, berbeda dengan kepala daerah lainnya yang dipilih dengan pemilu oleh rakyat. Lalu mengenai pendanaan daerahnya, otorita Ibu Kota Negara ini biayanya disediakan oleh APBN, bukan seperti daerah lain yang memiliki APBD. Seperti itu, Pemara. Apakah cukup dipahami? Cukup, terima kasih Afifah. Baik, saya izin bertanya untuk Taufik. Jadi pertanyaannya, seperti apa partisipasi masyarakat Kalimantan dalam pembentukan Undang-Undang IKN? Baik, segitu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti apa partisipasi masyarakat Kalimantan dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam bab 2 pasal 5A menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu harus meliputi asas keterbukaan. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang undang-undang ini terhadap masyarakat Kalimantan supaya nanti ya setiap elemen masyarakat Kalimantan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukannya. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pasal 96 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan, yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat. Nah, selain itu juga partisipasi masyarakat Kalimantan ini sangat diperlukan dalam pembahasan undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini, karena masyarakat Kalimantanlah yang lebih mengetahui keadaan geografis, keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan keadaan-keadaan lainnya yang terjadi di wilayah mereka atau di wilayah Kalimantan. Dan tentunya juga masyarakat Kalimantanlah yang akan merasakan dampaknya secara langsung dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara atau pembentukan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara ini. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila jawabannya kurang memuaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Taufik.
Mungkin setelah usai sudah sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan juga sesi diskusi tersebut mengakhiri pemaparan materi yang kita sampaikan mengenai Undang-Undang IKN dalam perspektif pemerintah daerah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.